Japri Tang sudah berada di tengah lapangan, menunggu untuk melawan Eric Ling. Megah dan agung, cukup menguasai angin. Di sisi pandangan, Anton Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir ketika dia melihat posturnya. Tuan Ling, Japri Tang ini memiliki gaya yang brilian dan momentum yang kuat. Ini adalah master seni bela diri. Dia telah membuat prestasi besar dalam seni bela diri. Haruskah kita memikirkan cara lain? Apa? Takut aku akan kalah? Tanya Eric Ling. Anton Lu berkata, itu tidak benar. Hanya saja aku berpikir Tuan Ling adalah orang yang sangat mulia, tidak perlu bertarung dengan orang yang sekarat seperti itu. Bahkan jika Tuan Ling tidak melakukannya, dia mungkin tidak dapat memenangkan keluarga Tang. Eric Ling menggelengkan kepalanya, Anton, kamu salah. Keluarga Tang berbeda dari keluarga lain. Industri transportasi sangat bergantung pada perlindungan efektivitas tempur. Keluarga Tang, di permukaan, sangat mementingkan bisnis, tapi pada kenyataannya, mereka sangat mementingkan seni bela diri. Di hati setiap keluarga Tang, ada semacam rasa hormat dan kekaguman dari jiwa untuk yang kuat. Jika ingin menggerakkan keluarga Tang, kita hanya bisa memiliki kekuasaan dan uang, harus bisa mengalahkan santo pelindung mereka. Mereka akan tunduk kepadaku. Anton Lu terkejut, Tuan berpandangan luas, Anton Lu yang rabun. Eric Ling mengangguk, kamu melihatnya di sisi lain. Ya, Tuan, urus itu. Jika sulit untuk melawan, tolong jangan paksakan. Anton Lu mundur ke satu sisi dan berhenti berbicara. Eric Ling baru saja akan pergi ke pusat situs. Shirley, seorang keluarga Tang, tiba-tiba datang dan memegang tangan Eric Ling. Mengapa kamu begitu impulsif? Apa yang terjadi dengan janji taruhan dengan pamanku Japri? Pamanku adalah orang kuat yang belajar di bawah Master Effendi Sun. Kalau tidak berdarah, tidak berkelahi, apa pola barunya? Eric Ling berkata enteng. Tapi kamu tidak tahu kamu tidak bisa melakukannya. Ahli seni bela diri, dengan 1 lawan 100, satu jari menembus batu. Ini adalah pria yang kuat dengan kekuatan luar. Pengawal keluarga Tang kami dilatih oleh Japri Tang tahun-tahun ini, para penjaga telah mengawal jaringan transportasi besar keluarga Tang. Orang luar melihat penjaga keluarga Tangku, dan mereka semua ketakutan. Pamanku yang membuat nama ini. Shirley Tang, masih terus berkata, seni bela diri diperjuangkan tanpa mata. Pamanku terkenal dengan namanya yang garang. Dia tegas dalam membunuh. Kamu tidak bisa menang, dan dia akan menang. Kamu akan terluka parah. Jacob Tang juga maju ke depan, Eric Ling, atau lupakan saja. Jika kamu memberikan segel keluarga Tang kepada Japri Tang, kamu tidak perlu mengambil risiko dengan hidupmu sendiri. Eric Ling tergerak oleh ini, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Apa menurutmu Tuan keluarga Tang selalu bodoh? Tentu saja tidak, kakek sangat berpengaruh, yang Yangka di dunia. Keduanya menentang pada saat yang bersamaan. Eric Ling bertanya lagi, kalau begitu menurutmu Tuan keluarga Tang menjadi bodoh ketika sekarat? Tidak, ucap keduanya serempak. Itu benar, percaya pada pilihan lama Tuan keluarga Tang. Eric Ling menjauh dari tangan Jacob Tang dan Shirley. Dengan punggung di tangannya, dia berjalan menuju tengah lapangan selangkah demi selangkah. Shirley dan Jacob Tang semuanya tercengang. Kata-kata terakhir yang diucapkan Eric Ling menyebabkan kegemparan di hati kedua orang itu, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ayah, apa maksudnya? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan paman? Jacob Tang dan Shirley tampak luar biasa. Jacob Tang menjawab, tidak mungkin. Eric Ling baru berusia 20-an. Wushu adalah proses akumulasi selama bertahun-tahun. Pada usianya, tidak mungkin untuk mencapai banyak. Lalu dia berani pergi. Jacob Tang dan Shirley sangat khawatir. Jacob Tang menghela nafas, meskipun alasanku mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan paman kedua, tapi aku suka apa yang dia katakan, mal kita percaya pada pilihan ayahku. Di lapangan, banyak orang menatap bagian belakang Eric Ling berjalan, menunjukkan seringai tanpa henti. Anak ini entah bodoh atau orang gila.
Dia sangat arogan sehingga dia ingin bertarung dengan Japri Tang. Mungkin hanya asal bicara. Ini lebih dari sekadar bicara, itu hanya mencari kematian. Japri Tang dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Jika dia dapat menahan satu gerakan, namaku ditulis terbalik. Sebuah langkah. Kamu terlalu memandangnya. Jika dia bisa menangkap setengah gerakan, aku akan memakannya. Japri Tang menikmati ejekan pada Eric Ling dari orang-orang di sekitarnya dan berkata, Eric Ling, sebelum aku melakukan apapun, semua orang membicarakan akhir tragismu. Dunia ini bodoh, dan orang-orang suka melihat hal-hal di masa lalu, kata Eric Ling. Tidakkah kamu tahu bahwa hari ini, 3 pandangan mereka akan disegarkan olehku? Meskipun aku sombong saat di usia 20-an, aku tidak berani menantang Master. Kamu sembrono dan tidak tahu kengerian Master. Aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk belajar bagaimana menjadi orang rendah hati. Japri Tang tertawa, dan kemudian melangkah maju. Aku akan memukulnya dengan pukulan dan mengirimmu kembali ke surga. Bang! Setiap kaki di tanah bata hijau akan tenggelam 1 inci. 10 langkah berlalu, meninggalkan 10 depresi di tanah. Eric Ling biasa menembak seorang pria ke dalam kelereng dengan tangan kosong, dan Japri Tang kini telah melakukan hal yang sama. Benar saja, dia adalah master kekuatan eksternal. Ini benar-benar master. Setelah 10 langkah akselerasi, kecepatan Japri Tang sangat cepat. Dia mengeluarkan bayangan dan menabraknya seperti sepeda motor yang melaju kencang, langsung ke Eric Ling. Sebelum orang datang, angin kencang telah datang. Eric Ling berdiri diam, perlahan mengulurkan tangan kanannya ke dadanya dan melawan dengan lengannya. Bang! Eric Ling hanya merasakan erangan di dadanya, dia melangkah mundur lebih dari 10 langkah tanpa sadar, dan 2 meja bundar besar di belakangnya hancur. Potongan-potongan ampas kayu berjatuhan di lantai. Kekuatan satu pukulan sangat mengerikan. Ya, tidak apa-apa. Dan kamu menghalanginya. Wajah Japri Tang memerah dan napasnya bertambah cepat. Sungguh menakjubkan melihat Eric Ling mundur belasan langkah untuk mengimbangi kekuatannya. Hanya ada beberapa orang master yang dapat menahan pukulan ini di Zonghai. Bahkan jika Hardy Zhang yang tangguh, ketua tinju master kelas berlian ke-13, terkena pukulan ini, dia akan dipukul dengan keras dalam sekejap, atau bahkan mati secara langsung. Namun, pemuda ini benar-benar menahannya. Bukan hanya Japri Tang yang kaget, bahkan manajemen puncak keluarga Tang pun terkejut. Tidak ada seorang pun di keluarga Tang yang dapat menerima pukulan itu, jika harus mengatakan ya, hanya beberapa master yang dapat menanggungnya. Eric Ling, sepertinya dia memiliki beberapa keterampilan. Eric Ling meludah ke tanah dan berdiri tegak lagi, ayo lagi. Akhirnya, Eric Ling sedikit bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, seseorang telah mampu merangsang darah mereka. Tulang, otot, ki dan darah, yang telah lama diam, mulai mengaktifkan kolateral. Baru saja, aku hanya mencoba yang terbaik. Aku tidak benar-benar menggunakan kekuatanku. Pukulan kedua tidak semudah itu. Japri Tang menggertakkan giginya dan berteriak, menyerbu lagi. Muatan ini, Is menggunakan 15 langkah untuk mempercepat, langkah demi langkah untuk menginjak tanah, meninggalkan depresi yang lebih dalam dari sebelumnya. Setelah akselerasi, momentumnya lebih kuat. Pada saat satu pukulan, ada suara tajam dan menusuk di udara. Ini seperti siulan udara terkompresi ketika cambuk meniup kekosongan. Ini sangat kuat dan menakutkan. Semua orang di luar menahan nafas ketika mereka melihat ini. Cara yang begitu kuat, bahkan seekor gajah akan langsung dipukul untuk terbang, bukan? Bahkan jika ada batu marmer di depan, itu akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Siapa yang bisa menghentikannya? Eric Ling, mustahil. Joseph Tang berkata dengan penuh semangat, kali ini, paman kedua baru saja pindah. Kekuatan tinju yang begitu kuat lebih dari 2 kali lebih kuat dari yang barusan. Tidak mungkin anak seperti Eric Ling untuk melawan. Johannes Tang berkata, konfirmasi paman kedua benar-benar menjadi kenyataan kali ini.
Kekuatan eksternal telah meledak, yang benar-benar di luar ketahanan tubuh orang biasa. Tubuh kecil Eric Ling pasti mati. Semua orang di puncak keluarga dinasti Tang bersemangat, seolah-olah mereka melihat akhir dari ledakan Eric Ling. Namun Eric Ling masih berdiri diam, mengangkat tangan kanannya untuk melindungi dadanya dari pukulan. Bang! Kekuatan besar meledak. Tubuh Eric Ling mundur 15 langkah, meninggalkan lebih dari selusin jejak kaki cekung yang mencolok. 15 langkah kemudian, Eric Ling berdiri teguh, bukannya tidak nyaman, dia tersenyum di sudut mulutnya. Eric Ling terkejut menemukan bahwa meskipun tubuhnya sangat sakit, itu tidak menyebabkan cedera serius pada tubuhnya. Terlebih lagi, yang mengejutkan, darah di tubuhnya bergejolak, otot-otot menyegarkan, tulang-tulangnya padat, dan organ-organ internal tampaknya dirangsang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah aku rasakan dalam 3 tahun, seperti genangan air yang tergenang dalam vitalitas berkerut perlahan. Ayo lagi. Eric Ling berdiri tegak. Japri Tang mengaitkan jarinya. Jika kamu hanya memiliki level ini, itu benar-benar mengecewakan. Tidak apa-apa. Japri Tang sangat terkejut hingga matanya berubah saat melihat Eric Ling. Bagaimana mungkin? Ini telah memainkan 50% dari kekuatannya. Dirinya pikir bahkan jika Eric Ling menahan pukulan pertama, pukulan kedua bisa meledakkan Eric Ling. Juga bisa ditahannya. Japri Tang malu, dengan raungan, dia membuka kuda-kudanya lagi, meluncurkan serangan yang lebih ganas, dan membuat pukulan ketiga. Pukulan ini, dia telah menggunakan 70% dari kekuatan naga dan harimau. Sungguh menakjubkan. Eric Ling, di sisi lain, masih berdiri di tempatnya, melawan dengan tangan kanannya. Bang! Dengan pukulan ketiga yang lebih kuat, Eric Ling mundur 16 langkah, dan kemudian semuanya bok-bok saja. Tidak mungkin. Mata Japri Tang merah dan pukulan keempatnya adalah 1/10 dari kekuatannya. Kebanyakan orang tidak akan melakukannya jika mereka tidak menghadapi krisis hidup dan mati. Ini seperti mengemudi sendiri, jika bukan karena bahaya hidup dan mati, dia tidak akan menginjak pedal gas sepanjang waktu. Tapi Japri Tang melakukannya. Dia juga pilar keluarga dinasti Tang, puncak tak terkalahkan di jantung keluarga dinasti Tang. Jika Eric Ling bukan anak kecil di depan umum, wajah apa yang akan dia miliki untuk mendapatkan pijakan di keluarga Tang kelak? Kekuatan pukulan keempat belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah mata semua orang yang gugup, Eric Ling melawan dengan tangan kanannya dan mundur 16 langkah. Tidak ada cedera. Ini mengerikan. Japri Tang harus memeriksa ulang Eric Ling. Pemuda ini sama sekali tidak sederhana. Setidaknya dia juga menguasai kekuatan eksternal. Apalagi kekuatannya tidak kalah dengan miliknya, jika dia meremehkan pemuda ini lagi, dia takut sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo lagi. Eric Ling, seperti biasa, mengaitkan jarinya pada Japri Tang. Japri Tang tidak lagi senang, dan semangatnya sangat frustrasi, tetapi dirinya tidak puas, terutama ketika dia melihat provokasi arogan Eric Ling, dirinya bahkan lebih marah. Dengan marah, Japri Tang membuat yang kelima. Itu masih 10% dari kekuatan serangan. Kali ini, masih diambil oleh Eric Ling dengan satu tangan. Terlebih lagi, Eric Ling hanya mundur 13 langkah, 3 langkah lebih sedikit dari terakhir kali. Perubahan halus ada di mata Japri Tang. Japri Tang tidak percaya dan terus mengeluarkan pukulan ke-6. Alhasil, Eric Ling masih melawan dengan satu tangan dan mundur 11 langkah. Japri Tang semakin marah dan meninju lagi dan lagi. Setiap kali, Eric Ling melawan dengan satu tangan dan mundur selangkah demi selangkah. Setelah 23 pukulan, Japri Tang Lin terengah-engah, wajahnya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ketika dia memukul pukulan ke-24, Eric Ling berdiri di tempatnya dan memblokir dengan satu tangan. Tidak terluka, dan tidak mundur selangkah. Japri Tang pucat dan terpana, ini tidak mungkin. Bahkan jika gurunya ada di sini, butuh banyak upaya untuk menerima tinjuku. Bagaimana kamu bisa memblokir tinjuku dengan begitu mudah?
Hanya itu yang kamu punya. Erik Ling menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan memandang Japri Tang dengan main-main. Jika kamu tidak punya trik lain, aku akan melakukannya. Japri Tang meraung, jika kamu punya cara, lakukan saja. Aku akan melanjutkan. Erik Ling menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu cara untuk berurusan denganmu. Satu pukulan sudah cukup. Dengan itu, tubuh bagian atas Erik Ling tiba-tiba membungkuk kembali. Pada awalnya, sudut tekukan tidak terlalu besar, tetapi karena kekuatan Erik Ling terus mengalir di pinggangnya, rentang tekukan belakang pinggang dan kakinya menjadi semakin besar, dan ada suara klik. Ini seperti raksasa yang menarik busur yang kuat. Sedikit waktu, busur bulan purnama yang kuat. Saat berikutnya, dengan busur yang kuat, tubuh Erik Ling tiba-tiba terbang keluar seperti anak panah dari tali dan bergegas ke Japri Tang. Ketika Erik Ling meninggalkan tanah, bumi bergetar. Bagaimana bisa begitu cepat, begitu kuat? Ketika Japri Tang melihat pemandangan ini, matanya terbuka lebar. Dia hampir tidak memikirkannya dan melarikan diri. Energi eksternal Erik Ling saat ini telah jauh melebihi harapan Japri Tang. Tidak peduli seberapa percaya diri dia, tahu bahwa jika dia terkena pertarungan ini, dia akan mati atau terluka. Bagaimana kekuatan pemuda ini bisa begitu kuat? Aku khawatir hanya guru yang bisa menekannya. Japri Tang memiliki 10.000 pertanyaan yang berjalan di kepalanya. Beberapa lompatan vertikal, kembali membuka jarak puluhan meter. Japri Tang menghela nafas lega, berpikir bahwa untungnya, dia memilih untuk menghindar dan melarikan diri segera setelah dia pergi, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi inilah saatnya setelah tubuh Erik Ling menghantam udara, dia tiba-tiba terpental di tanah dan dengan cepat dibiaskan ke arah Japri Tang. Apakah ada metode tubuh seperti itu? Japri Tang sangat ingin menghindar lagi, tetapi sudah terlambat. Itu terlalu cepat, seperti cangkang berbentuk manusia, Erik Ling membombardir Japri Tang. Ah! Terdengar teriakan. Seorang pria berdarah terbang 10 meter jauhnya. Japri Tang terlempar belasan meter, menghancurkan lubang sedalam setengah meter di tanah, meluncur mundur lebih dari belasan meter, dan menabrak batu marmer di bawah atap. Retak, batu marmer yang diukir menjadi singa batu, dan pecah saat mendengar suaranya. Fragmen di satu tempat mengubur setengah dari tubuh Japri Tang. Fragmen, ternoda merah dengan darah. Diam, penonton terdiam. Setiap mulut keluarga Tang terbuka menjadi bentuk nol. Ekspresi di matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Japri adalah penguasa terkuat dari keluarga Tang kami, memiliki kekuatan bertarung yang sebenarnya dari seorang master. Dia dulu berada di satu sisi dengan 1 lawan 100. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Erik Ling? Bocah berusia awal 20-an ini yang memberikan pukulan. Japri Tang duduk di tanah dengan kaget, wajahnya pucat, ini terlalu berlebihan. Bukankah dia hanya anak yang tidak mencolok? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Derian Tang panik, mengingatkan akan dipukuli oleh Erik Ling di sebuah restoran hotpot sebelumnya, dia bahkan mengancam akan membunuh Erik Ling. Melihat ke belakang sekarang, ini adalah lelucon besar. Mengenang tentang idenya untuk mengganggu istrinya, dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Untung saja hari itu tidak benar-benar berbuat apa-apa pada Windasu, kalau tidak, aku takut sudah menjadi mayat. Suatu berkah bisa hidup sampai sekarang. Erik Ling baik hati. Memikirkan hal ini, mulut Derian Tang kering dan hatinya tidak tahan lagi. Geri Tang juga takut sampai duduk di tanah dan gemetar. Baru saat itulah dia dan Derian Tang berpikir bahwa Erik Ling pasti akan mati ketika dia datang ke rumah keluarga Tang. Tapi tidak pernah menyangka, bahkan Dewa Perang Kakek Japri, yang ada di hatinya, diterjang oleh pukulan Erik Ling. Melihat kembali ke masa lalu, itu semua adalah lelucon. Leon Tang mundur, apakah ini terlalu berlebihan? Dia memukul paman dengan satu pukulan. Kesenjangan antara orang-orang muda di usia 20-an dan diri mereka sendiri begitu besar. Dahulu kala,
Leontang mengira dia adalah putra surga, tetapi di depan Erik Ling, dia mendapati dirinya sebagai badut. Johannes Tang, Joseph Tang, keduanya terlihat gemetar dan saling memandang, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apakah keluarga Tang benar-benar akan jatuh ke tangan pria ini? Erik Ling berdiri dengan tangan negatif, seperti pedang di bawah langit, menakutkan semua sisi. Uhuk-uhuk, di puing-puing, Japri Tang batuk 2 kali, butuh waktu lama untuk bangun. Saat ini, dia compang camping dan berdarah. Berjuang dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Japri Tang berjalan perlahan ke Erik Ling dan berlutut, "Terima kasih karena tidak membunuh. Taktik Tuan Ling begitu luar biasa sehingga aku, Japri Tang, merasa rendah diri dan merasa yakin untuk mengaku kalah." Sebuah ketukan di tanah. Wow, adegan ini penuh dengan keributan. Keluarga Tang hilang. Pertempuran untuk pemimpin baru keluarga Tang telah berakhir. Mata Erik Ling menyapu ruangan dan berkata dengan dingin, "Keluarga Tang, jika kalian masih tidak setuju, kalian bisa menantangku." Keluarga Tang saling memandang. Saling memandang. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bahkan mereka tidak berani menatap langsung ke mata Erik Ling. "Jika ada orang yang tidak puas di keluarga Tang, berdiri sekarang." Tanya Erik Ling lagi. Tidak ada yang berani berdiri. Erik Ling berkata, "Ya, karena tidak ada yang berani menantangku, aku akan bertanggung jawab atas keluarga Tang mulai sekarang sesuai dengan perjanjian taruhan. Sejak itu, jika ada yang berani mengkritikku karena memegang meterai keluarga Tang, awas." Erik Ling berjalan ke singa batu besar lainnya dan meninju. Bang! Singa batu pecah dan asap memercik. Hati anggota keluarga dinasti Tang di antara hadirin berdenyut-denyut dengan deg-degan. Joseph akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Ling tentu memiliki keterampilan yang luar biasa dan dapat mencapai langit. Tetapi urusan keluarga Tang sangat penting. Aku meragukanmu memiliki kemampuan ini." Johannes Tang berkata, "Ya, jika keluarga Tang hancur di tanganmu, dapatkah kamu menanggung kesalahan ini? Wajah apa yang harus kamu jelaskan kepada ayah di alam bawah sana?" Erik Ling dengan dingin berkata, "Oh, kalian tidak terima aku?" Joseph Tang berkata, "Bukan tidak puas, tetapi mencari cara terbaik untuk mengambil alih keluarga Tang. Kamu memenangkan taruhan, dan aku tidak bisa bicara apapun untuk bertanggung jawab atas segel keluarga Tang. Tapi kamu tidak boleh mengganggu jaringan transportasi darat yang dijalankan oleh keluarga Tang." Johannes Tang berkata, "Kamu tidak boleh mengganggu jaringan maritim yang aku kelola." Erik Ling mengerutkan kening. Meskipun Erik Ling tahu kedua pria ini berbahaya dan tidak tahu malu sejak awal, dia tidak pernah menyangka akan begitu tidak tahu malu. Di permukaan, dia setuju untuk dirinya menjalankan keluarga Tang, tetapi dia menolak untuk menyerahkan kekuasaan. Bukankah Erik Ling harus menjadi komandan boneka? Apalagi masing-masing punya denyut nadi, setara dengan membagi kekuasaan keluarga Tang. Sejak saat itu, keluarga Tang pasti terpecah secara internal, dan pengaruhnya tidak sekuat dulu. Dalam sekejap, itu menurun. "Bagaimana jika aku tidak mau?" kata Erik Ling sambil menggertakkan giginya, "Aku telah menguasai transportasi darat dengan kuat selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika kamu bertanggung jawab atas segel keluarga Tang, kamu tidak dapat mengambil alih kekuasaan jaringan transportasi darat dariku. Jika kamu tidak mau, juga tidak berguna," kata Joseph Tang. "Aku sudah bertanggung jawab atas jaringan pengiriman selama lebih dari 10 tahun, dan kamu juga tidak bisa mengambilnya." Mereka sangat tegas. Erik Ling menoleh dan melihat Japri Tang yang tergeletak di tanah. "Japri Tang, bagaimana menurutmu?" Japri Tang berkata, "Aku kalah darimu. Kamu bertanggung jawab atas segel keluarga Tang. Aku tidak bisa bicara apa-apa. Tetapi aku telah memimpin jaringan transportasi udara keluarga dinasti Tang selama lebih dari 40 tahun, dan aku masih mengendalikan penjaga keluarga Tang. Aku juga tidak akan memberimu." Mereka sangat licik, dengan cara ini, itu tidak melanggar perjanjian taruhan. Terlebih lagi, mereka berani melanggar kehendak Erik Ling, yaitu
mereka tahu dia tidak berani membunuh mereka. Sekali Erik Ling membunuh salah satu dari 3 petinggi, tentu akan menimbulkan kebencian yang besar di antara seluruh keluarga Tang. Tidak mungkin Erik Ling mengambil alih keluarga Tang lagi. Dan kemudian lagi, di belakang mereka, ada Master Effendi Sun yang lebih mengerikan. 3 pria besar dari keluarga Tang sangat menyadari hal ini, dan mereka tahu bahwa Erik Ling tidak berani main-main. Erik Ling tidak berdebat dengan mereka. Dia melihat ke seberang ruangan. Kalian semua, keluarga Tang, adalah saksi dari peristiwa hari ini. Sekarang izinkan aku bertanya kepada kalian, apakah ada yang mau mendukung aku? Tidak ada yang berbicara. Erik Ling mengangkat suaranya dan bertanya lagi, apakah ada yang mau mendukungku? Semua orang masih saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Adegan itu sangat canggung. Aku akan. Suara seorang wanita terdengar. Shirley Tang berdiri dan berkata, aku bersedia mendukung Tuan Ling. Erik Ling awalnya putus asa. Melihat Shirley berdiri, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Mengapa? Shirley Tang berkata, kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku percaya pada pilihan kakek. Kakek memilihmu, dan aku memilih untuk percaya padamu. Dan aku juga bersedia mendukungmu. Jacob Tang berdiri. Erik Ling berkata dengan puas, baik, sangat bagus. Ada ratusan orang di keluarga dinasti Tang, dan akhirnya ada 2 orang yang masuk akal. Shirley. Erik Ling memanggil. Shirley Tang berkata, ada apa? Aku haus, bisakah kamu membuatkan aku secangkir teh? Erik Ling mengatakan hal yang sangat aneh. Shirley sedikit bingung, apakah di sini? Di sini. Erik Ling menemukan meja makan yang tidak bisa dipecahkan, melambaikan tangan yang besar, dan menyapu semua piring dan sumpit di atas meja ke tanah. Kemudian duduk sebagai tanggapan. Shirley kembali ke kamar untuk mengeluarkan set teh lengkap. Membuat teh untuk Erik Ling di depan umum. Meskipun dia tidak tahu apa yang Erik Ling lakukan, dia hanya melakukannya ketika dia memintanya. Dengan berlalunya waktu, seluruh penonton tidak berani pergi dan menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Tapi Erik Ling, seperti bukan siapa-siapa, minum teh dengan tenang dan sesekali melihat ke langit. Joseph Tang tidak tahan melihatnya lagi. Erik Ling, trik mana yang kamu mainkan? Erik Ling mengambil cangkirnya, menyesap teh dan berkata perlahan, sebelum aku datang ke sini, aku menyiapkan 3 hadiah untuk kalian. Awalnya aku tidak ingin memberikan hadiah, tetapi sekarang kalian tidak ingin mentransfer kekuasaan. Maka ketiga hadiah ini harus dilonggarkan. Menurut perhitungan waktu, ketiga hadiah ini harusnya segera hadir. Mari kita tunggu bersama. Hadiah. Joseph Tang, tidak masuk akal. Kamu sekarang adalah pemimpin keluarga Tang. Aku tidak keberatan, tapi ini villa pribadi keluarga Tang. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Meskipun kamu adalah pemimpin, kamu tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah pribadi keluarga Tang. Kamu pergi saja dengan segel dinasti Tang kamu. Oh, sekarang, usir aku pergi. Erik Ling tertawa, sebentar, jangan minta aku kembali. Bercanda, keluarga Tang telah diturunkan selama beberapa dekade. Kapan mereka memohon pada seseorang? Kata Joseph Tang dengan dingin. Pada saat ini, di luar pintu, seorang anggota dari keluarga Tang masuk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara keras, masalah besar itu tidak baik. Ada apa? Tanyanya santai. Bocah itu berkata, baru saja, SPZ telah mengeluarkan keputusan mendesak untuk membekukan semua dana dan kredit keluarga kita, Tang, di bank. Sekarang, semua lapisan masyarakat, semua cabang dengan panik mendesak kita untuk menyelesaikan masalah modal. Seluruh penonton menghirup udara pada saat bersamaan. Hal-hal besar seperti keluarga Tang menghasilkan keuntungan besar setiap tahun. Tentu saja keluarga Tang tidak akan menyetor kekayaan dalam bentuk tunai, tetapi akan menyuntikkannya ke bank. Untuk pinjaman, investasi, amanat, dana, del. Meski SPZ tidak berhak mencampuri jaringan transportasi keluarga Tang, namun bisa menjerat semua bank di Zonghai.
Ini sama saja secara tidak langsung menjerat leher keluarga Tang. Apakah kamu salah? Kata Yohanes Tang anak itu menceritakan semuanya lagi. Kentut, tidak mungkin. SPZ selalu takut dengan keluarga Tang kami. Selama ini, SPZ tidak mengganggu jumlah pinjaman yang diinginkan keluarga kita. Bahkan jika ada bank default di keluarga Tang, SPZ tidak campur tangan. Bagaimana mereka bisa membuat keputusan seperti itu sekarang? Dengan raungan, Yohanes Tang maju dan menamparkan mulut bocah itu. Tidak ada lagi omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Anak itu berlutut di tanah, apa yang aku katakan itu benar, segera. Panggilan telepon dari semua eksekutif senior keluarga Tang di tempat kejadian menjadi viral. Kepala masing-masing perusahaan cabang menelepon untuk menanyakan situasi dan mendesak pembayaran. Yohanes Tang dan Joseph Tang keduanya menerima banyak panggilan seperti itu. Semua orang percaya fakta ini. Joseph Tang menatap Eric Ling. Eric Ling, apakah kamu yang melakukannya? Eric Ling tidak peduli, hanya minum teh, jangan khawatir, ini hanya hadiah pertama yang aku berikan kepada kalian. Ada 2 hadiah lagi. Tunggu, Joseph Tang merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Semakin tenang Eric Ling, semakin ketakutan mereka. Segera setelah itu, anak keluarga Tang lainnya bergegas masuk, terengah-engah dan berkata, sesuatu telah terjadi. Joseph Tang tidak berani gegabah, jadi dia meraih kerahnya dan bertanya, ada apa? Anak itu berkata, baru saja SPZ mengeluarkan keputusan darurat kedua untuk mencabut SIM semua pengemudi transportasi, kru pelaut, pilot dan pramugari di bawah keluarga Tang. Mulai sekarang, tidak ada personel transportasi di bawah keluarga Tang yang memenuhi syarat untuk transportasi. Menggerutu, Joseph Tang menelan ludah, wajahnya menjadi pucat, dan tangannya gemetar, apakah SPZ gila? Bagaimana mungkin membuat keputusan seperti itu? Ini bertentangan dengan niat awal SPZ. SPZ tidak memiliki kekuatan ini. Bocah itu berkata, baru saja Presiden SPZ menandatangani perintah Presiden, mengumumkan bahwa SPZ telah memasuki keadaan darurat dan memulai prosedur darurat. Kedua resolusi ini lahir di bawah lingkungan seperti itu. Dalam keadaan normal, SPZ tidak memiliki kekuatan ini. Tapi nyatakan keadaan darurat akan ada. Sebelumnya, Brian Ma langsung menendang Samuel Han keluar dari SPZ, dan dia melakukan hal yang sama. Samuel Han berdiri di tengah kerumunan, gemetar, dan adegan Eric Ling berurusan dengan dirinya sendiri muncul di benaknya. Sekarang juga, akankah Eric Ling menggunakan cara yang sama untuk menghadapi keluarga Tang? Ini gemetar. Yohanes Tang meraung, Eric Ling, apakah ini hal baik lainnya? Eric Ling menyesap tehnya, jangan marah, ini baru hadiah kedua. Masih ada hadiah terakhir yang belum tiba. Apakah kamu tidak penasaran? Keluarga Tang tercengang dan menyeramkan. Untuk beberapa alasan, semua orang melihat Eric Ling duduk di tengah tempat minum teh dengan tenang, dan mereka menjadi semakin ngeri. Setengah jam kemudian, keluarga Tang lain bergegas masuk. SPZ baru saja melewati keputusan darurat ketiga untuk mencabut kualifikasi operasi semua perusahaan transportasi di bawah keluarga Tang. Sekarang, lebih dari 90% perusahaan di bawah keluarga Tang harus menangguhkan bisnis untuk perbaikan. Wow, begitu kata-kata ini keluar, setengah dari anggota keluarga Tang di tempat sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah. Keluarga Tang sudah berakhir. Joseph Tang sangat takut sehingga dia mundur lagi dan lagi. Bersandar di dinding hampir tidak berdiri kokoh. Ling, Tuan Ling, kamu benar-benar dapat membuat SPZ menyisihkan segalanya untuk berurusan dengan keluarga Tang aku. Kamu sangat kejam. Bukankah kamu hanya ingin mengusirku? Aku sudah menyelesaikan hadiahnya. Sekarang, kenapa kamu tidak terus mengusirku? Eric Ling menyesap teh dan melirik Samuel Han di antara kerumunan. Samuel Han, izinkan aku memberi tahumu sesuatu. Target dari 3 keputusan SPZ yang baru saja mereka laporkan termasuk keluarga Han. Wah,
Samuel Han lumpuh dan rambutnya basah oleh keringat. Joseph Tang bersemangat dan hampir gila. Eric Ling, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan SPZ dapat menekan keluarga Tang? Jika kamu ingin berjuang, kamu bisa mencobanya. Eric Ling mengambil teko dan dengan lembut menuangkan teh ke dalam cangkir. Teh oranye gelap di udara melintasi parabola yang indah, jatuh ke dalam cangkir, mengeluarkan suara hua la hua. Yohanes Tang, Eric Ling, kamu dipercaya oleh ayah untuk memimpin keluarga Tang. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut keluarga Tang akan binasa? Eric Ling masih menuangkan teh dan berkata, aku hanya membiarkan keluarga Tang gulung tikar. Aku tidak menyakiti keluarga Tang sama sekali. Jika kalian bersedia menyerahkan kekuasaan, keluarga Tang akan pulih segera. Jika kalian tidak ingin mentransfer kekuasaan, keluarga Tang akan binasa. Lagi pula, jika keluarga Tang benar-benar hancur, kalian adalah pelakunya. Ada rasa dingin di belakang Joseph Tang dan Yohanes Tang. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan kengerian Eric Ling. Japri Tang dikalahkan dengan tangan besi, perumusan strategi tempur, tidak bisa dianggap enteng, sangat tenang, pikiran halus dan cekatan. Dengan satu tembakan, langsung membunuh keluarga Tang. Eric Ling perlahan menghabiskan teh terakhirnya dan menikmati rasanya. Teh, saatnya aku pergi. Eric Ling meletakkan cangkir tehnya, meninggalkan aroma di antara bibirnya, dan bangkit untuk pergi. Ketika setengah kaki melangkah keluar dari ambang pintu, Eric Ling tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke keluarga Tang. Jika kalian ingin keluarga Tang melanjutkan operasi, silakan datang ke aku. Memohon sampai aku puks. Tinggalkan kata-kata ini, orangnya telah pergi.